Halo, perkenalkan saya Tarsya Fika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis obat. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih perbedaan senyawa agonis dan apa sih itu senyawa antagonis. Nah, senyawa agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu serupa dengan senyawa agonis endogen. Nah, sedangkan senyawa antagonis adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Nah, pada umumnya senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Nah, kalau senyawa agonis itu senyawa yang menghasilkan respon, sedangkan senyawa antagonis itu senyawa yang menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Nah, tujuan dari rancangan senyawa agonis dan antagonis adalah untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolit endogen, di mana contohnya itu asetilkolin dan senyawa kolinergik, histamin dan senyawa histaminergik, norinefrin dan senyawa alfa adrenergik. Nah, pengetahuan tentang agonis dan antagonis perlu diketahui. Kenapa? Karena dapat digunakan untuk merancang kombinasi obat, pembuatan komposisi obat, merancang senyawa antagonis terhadap agonis senyawa endogen. Nah, terus seperti metabolit histamin, antihistamin, dan neurotransmitter. Berdasarkan fase kerja obat, senyawa antagonis dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu antagonis ketersediaan farmasetik. Nah, antagonis ketersediaan farmasetik ini menyebabkan ketersediaan obat dalam fase farmasetik ini menjadi menurun karena berkurangnya kuantitas jumlah bentuk aktif obat yang dilepaskan atau menurunnya kecepatan pelepasan senyawa aktif obat dari sediaan farmasi. Yang kedua itu antagonis ketersediaan biologis. Nah, antagonis ini juga disebut antagonis farmakokinetik yang menyebabkan ketersediaan biologis obat menurun sehingga kadar obat dalam darah menjadi menurun. Terus, antagonis pada tingkat jaringan plasma, antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor. Yang keempat tuh antagonis ini juga disebut antagonis farmakodinamik, di mana dia mempengaruhi proses interaksi obat dengan reseptor spesifik sehingga menurunkan respon biologis obat. Nah, kita masuk pada kombinasi obat. Nah, kombinasi obat itu melibatkan kemungkinan 2 campuran atau lebih obat dalam suatu formulasi. Nah, penggunaan obat dalam formulasi yang berbeda dan diminum bersama, atau penggunaan 2 obat yang diminum dengan waktu yang berbeda tetapi kemudian bersama-sama di dalam darah. Nah, apa yang terjadi ketika suatu obat dikombinasi? Nah, ketika suatu obat dikombinasi akan menurunkan efek kerja obat dari obat yang lain. Misalnya kombinasi obat A dan B. Nah, si obat A ini bekerja, nah terus diminum bersamaan dengan obat B. Nah, obat B ini akan menghilangkan cara kerja obat A di dalam darah. Nah, kombinasi obat memungkinkan juga ada aktivitas obat yang lain, misalnya efek potensiasi. Nah, efek potensiasi itu terjadi dengan cara meningkatkan ketersediaan farmasetik, meningkatkan ketersediaan biologis dan proteksi terhadap proses bioaktivasi, menurunkan ekskresi obat, meningkatkan proses bioaktivasi. Nah, terus yang kedua itu efek sinergisme, di mana dia ini berdasarkan pengaruh fase farmakodinamik. Kombinasi obat digunakan apabila obat tersebut mempunyai efek potensiasi atau dosis yang digunakan untuk masing-masing obat menjadi lebih rendah dan dapat menghasilkan efek terapeutik yang sama dengan efek samping yang kecil. Yang kedua itu salah satu obat dapat menyembuhkan infeksi, sedang obat yang lain dapat meringankan atau menghilangkan gejala-gejala yang timbul akibat infeksi tersebut. Yang ketiga untuk mencegah resistensi mikroorganisme. Yang keempat pada kasus di mana
penyebab infeksi tidak dapat diidentifikasi secara tepat. Yang kelima, pada pasien yang disebabkan oleh parasit. Yang keenam, pada kasus di mana terjadi infeksi ganda. Dan yang terakhir itu kombinasi obat lebih murah dan lebih jangan penggunaannya dibanding diberikan secara terpisah. Nah, efek potensiasi ini mungkin lebih ke kerugian kombinasi obat, sedangkan efek sinergisme ini lebih ke keuntungan kombinasi obat. Nah, kita masuk pada antagonis pada fase farmakokinetik. Nah, antagonis pada fase farmakokinetik ini pada umumnya adalah antagonis kimia atau neutralisasi. Dasar dari antagonis kimia adalah adanya interaksi antar obat pada objek biologis sesudah absorpsi, di mana antagonis kimia akan berinteraksi dengan senyawa agonis menghasilkan produk tidak aktif sehingga jumlah agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurun dan aktivitas biologis obat juga menurun. Nah, contohnya itu ada antikoagulan heparin yang bersifat asam dapat berinteraksi dengan protamin yang bersifat basa sehingga senyawa menjadi lebih aktif. Yang kedua itu ada ion merkuri Hg+ dapat membentuk kelat yang non-toksik dan mudah larut dalam air dengan dimecarpose sehingga menjadi tidak aktif. Nah, terus antagonis antar obat pada fase farmakodinamik. Nah, antagonis pada fase farmakodinamik adalah antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor sehingga respon biologis obat menurun. Antagonis berperan pada proses biokimia penting atau melakukan pemblokan pada reseptor spesifik. Nah, interaksi obat farmakodinamik ini dapat dibedakan menjadi antagonis kompetitif, di mana senyawa agonis dan antagonis berkompetisi untuk merebut tempat reseptor menurun dan aktivitas agonis akan menurun. Nah, di sini ini maksudnya antagonis kompetitif, di mana untuk menimbulkan efek obat harus terikat di reseptor sehingga bisa menghasilkan efek. Sehingga pada antagonis kompetitif ini senyawa agonis dan antagonis suatu obat dia akan berkompetisi untuk menduduki suatu reseptor. Terus yang kedua itu antagonis non kompetitif. Contohnya antihistamin dan histamin, kolinergik dan antikolinergik, spironolakton dan aldosteron. Nah, terus antagonis non-kompetitif dapat bekerja dengan mekanisme sebagai berikut. Pengukuran afinitas pada reseptor, pengukuran afinitas intrinsik, menghalangi transmisi impuls, berinteraksi dengan makromolekul. Nah, kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif. Nah, kombinasi antara antagonis kompetitif dan non-kompetitif menimbulkan efek antagonis kompetitif dan non-kompetitif dengan senyawa agonis juga sering terjadi. Contohnya itu kombinasi antikolinergik dengan adifenin dan kamiloferon. Nah, aksi dari komponen non-kompetitif akan terlihat pada kadar yang tinggi dari senyawa antagonis. Efek yang terjadi pada kurva log dosis respon adalah pergeseran paralel dan penekanan dari respon maksimal. Terus ada antagonis fisiologis, fungsional, dan fisiologik. Nah, apabila dua senyawa agonis mempunyai efek berlawanan, ada efek positif, ada efek negatif, diberikan secara bersama-sama, maka dapat mengubah parameter biologis sehingga terjadi efek antagonis. Nah, sedangkan antagonis fungsional adalah apabila dua senyawa agonis yang mempunyai efek berlawanan bekerja pada satu sel atau sistem yang sama tetapi pada tempat yang berbeda. Antagonis fisiologik adalah apabila dua senyawa agonis yang mempunyai efek berlawanan bekerja pada jaringan organ atau yang berbeda sehingga dihasilkan efek resultante. Terus ada antagonis irreversible, maksudnya ini antagonis dengan karakteristik dengan masa kerja yang panjang. Pengikatan obat reseptor kemungkinan bersifat selektif, tempat reseptor hanya untuk satu tipe agonis. Maksudnya ini reseptornya ini pemilih, dia tuh reseptornya ini mau juga berikatan tetapi dengan senyawa agonis begitu. Terus yang ada antagonis kompleks. Antagonis ini bekerja sangat kompleks, dia ini bekerja pada senyawa bakteriostatik seperti tetrasiklin, kloramfenikol, sulfonamid, eritromisin, dan linkomisin. Dia ini bekerja sebagai antibakteri dengan menghambat sintesis protein
sehingga menghambat pertumbuhan bakteri dan mematikan bakteri. Terus ada senyawa bakterisi seperti penisilin, cefalosporin, disikloserin, vancomycin, polymyxin, bacitracin, colistin, streptomycin, kanamycin, dan neomycin. Dia ini bekerja sebagai antibakteri dengan menghambat sintesis mukopeptida yang dibutuhkan untuk pembentukan dinding sel bakteri. Akibatnya dinding sel mudah lisis atau bakteri mengalami kematian. Nah, apa sih hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif? Nah, agonis dan antagonis kompetitif mempunyai afinitas terhadap reseptor yang sama dan yang berbeda adalah aktivitas intrinsiknya. Contohnya itu metabolit dan antimetabolit, agonis dan pemblok selektif, hubungan struktur kimia agonis dan antagonis irreversible selektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.